Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Dudamayanti dari jurusan Tadris Matematika kelas C dengan NPM 2201061016. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi pada deret pangkat. Operasi deret pangkat itu bisa didiferensiasikan dan diintegrasikan dari suku demi suku. Nah, pada teorema A, andaikan bahwa Sx adalah jumlah deret pangkat pada interval I, yakni Sx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga An x pangkat n sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3x kuadrat plus sampai seterusnya. Maka apabila x adalah di bagian dalam terhadap I, S aksen X-nya sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dx An X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Na N X pangkat N-1 sama dengan A1 plus 2 A2X plus 3 A3 X pangkat 2 plus seterusnya. Nah, untuk yang integral sendiri, integral 0 sampai X st dt sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga integral 0 sampai X An t pangkat n dt sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga An plus n plus 1 X pangkat n plus 1 sama dengan A0X plus 1/2 A1X kuadrat plus 1/3 A2X pangkat 3 plus 1/4 A3X pangkat 4 plus dan seterusnya. Selanjutnya yaitu contoh pertama. Terapkan teorema A untuk deret geometrik. Deret geometrik itu adalah 1/1 min X sama dengan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, untuk memperoleh rumus-rumus untuk dua deret baru, yang pertama penyelesaiannya kita bisa menurunkan atau mendiferensiasikan suku demi suku, maka dihasilkan 1/1 min X kuadrat itu kan turunan dari 1, 0, turunan dari X itu kan 1, turunan dari X kuadrat itu 2X, dan turunan dari X pangkat 3 itu 3X pangkat 2, serta turunan X pangkat 4 itu 4X pangkat 3. Selanjutnya, kita bisa mengintegralkan suku demi suku. Integral dari 1/1 min X itu hasilnya akan menjadi min ln 1 min X sama dengan X plus X kuadrat plus 2/2 plus X pangkat 3/3 dan seterusnya. Lalu min X-nya itu tadi kita ganti menjadi X. Maka ln 1 plus X sama dengan X min X kuadrat plus per 2 plus X pangkat 3/3 min X pangkat 4/4 dan seterusnya. Sehingga untuk kita mempunyai dua rumus, yang pertama itu 1/1 min X kuadrat dan ln 1 plus X. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh kedua. Carilah penyelesaian deret pangkat untuk tan min 1X. Nah, kita ingat kembali bahwa tan min 1X itu adalah integral dari 0 sampai X 1/1 plus T kuadrat dt. Nah, pada deret geometri kan itu kan ada 1/1 min X. Maka kita ganti X-nya itu dengan min T kuadrat. Maka akan diperoleh 1/1 min T kuadrat sama dengan 1 min X-nya tadi kan digantikan dengan T. Maka min T pangkat 2 plus T pangkat 4 min T pangkat 6 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita integralkan jadi tan min 1X itu integral dari 0 ke X 1 min T kuadrat plus T pangkat 4 min T pangkat 6. Nah, selanjutnya kita integralkan, lalu batas 0 sampai X-nya itu kita masukin hingga menghasilkan tan min 1X sama dengan X min X pangkat 3/3 plus X pangkat 5/5 min X pangkat 7/7 dan seterusnya. Contoh 3, carilah rumus untuk deret Sx sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3/3 faktorial. Nah, caranya kita bisa menurunkan atau mendiferensiasikan suku demi suku. Itu nanti jika faktorialnya kita jabarkan,
maka turunan dari Sx sendiri itu yaitu dirinya sendiri. Jadi S aksen X itu 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, jadikan S aksen X itu sama dengan X untuk semua X kan. Selanjutnya S0 ini sama dengan 1. Nah, persamaan diferensiasi ini mempunyai persamaan tunggal, yaitu Sx sama dengan E pangkat X. Nah, jadinya karena tadi Sx sama dengan E pangkat X, maka E pangkat X itu juga sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, itu juga salah satu rumus dari jumlah deret pangkat. Untuk contoh terakhir atau contoh keempat, dapatkan pertanyaan deret pangkat untuk E pangkat min X kuadrat. Pada contoh ketiga sendiri tadi kan kita sudah mendapatkan rumus E pangkat X. Nah, sedangkan contoh keempat ini pertanyaannya yaitu deret pangkat untuk E pangkat min X kuadrat. Kita pakai E pangkat X itu lalu kita substitusikan saja min X kuadrat untuk X ke dalam bentuk E pangkat X. Sehingga E pangkat min X kuadrat itu nanti hasilnya akan 1 dikurang, maaf ya teman-teman, itu harusnya dikurang X kuadrat ditambah X pangkat 4 per 2 faktorial dan min X pangkat 6 per 3 faktorial dan seterusnya. Oke, lanjut ya teman-teman buat teorema B. Misalkan Fx sama dengan sigma ANXN dan Gx sama dengan sigma BNXN, dengan kedua deret ini konvergen paling tidak untuk mutlak X kurang dari R jika operasi-operasi penambahan, pengurangan, dan perkalian dilakukan pada deret-deret ini seakan deret-deret ini polinominal. Maka deret yang dihasilkan akan konvergen untuk norma X kurang dari R dan masing-masing menyatakan Fx plus Gx, Fx min Gx, dan Fx dikalikan dengan Gx. Jika B0 tidak sama dengan 0, maka hasil berpadaan berlaku untuk pembagian, tetapi kita dapat menjamin bahwa validitasnya hanya untuk mutlak X yang cukup kecil. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan deret pangkat untuk E pangkat X ln 1 plus X. Nah, cara yang pertama, kita tulis dulu untuk deret pangkat ln 1 plus X dan E pangkat X. Kita tulis deret pangkat ln 1 plus X itu kan ada 0 plus X min X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4. Dan seterusnya. Soalnya kita tulis lagi yang E pangkat X-nya, itu kan ada 1 plus X plus 1 per 2 faktorial X kuadrat atau plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus 1 per 4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, kemudian kita kalikan kedua deret pangkat tersebut. Kita kalikan mirip dengan kita mengalikan dua buah polino. Nah, konstanta deret pertama dikali dengan deret kedua. Lalu kita lihat koefisien X, kita cari koefisien X kuadrat, dan koefisien X pangkat 3, hingga kita menghasilkan 0 plus X plus 1 per 2 X pangkat 2 plus 1 per 3 X pangkat 3. Itu jika sudah dijabarkan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah dalam penulisan atau perkataan saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.